Masih dalam bulan Jumadil Ula, huruf yang terakhir adalah ya. Wa amal ya'u fi hada syahri al-yaumiyah. Wa hiya al-amaliyatul lati ya'maluha al-muridu bi amri syaihihi. Kulla yaumin ba'da salatil maktubah wal masnunah. Wa hiya zikrullah. Jumadil Ula, huruf yang terakhir adalah ya. Guru kita menjelaskan ya-nya adalah yaumiyah. Yaumiyah itu adalah harian. Harian apa? Wahya al-amaliyatu allati ya'maluhal murid bi amri syaihi. Yaitu amaliyah yang dilaksanakan oleh seorang murid atas perintah gurunya. Jadi amaliyah yang kita laksanakan ini bukan kehendak kita, bukan takaran kita, ada perintah siapapun, tapi adalah perintah guru bi amri syaihihi. Ya, setelah sholat wajib maupun sholat sunnah. Apa itu amaliyahnya? Adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir yang kita lakukan, yang kita amalkan adalah dari syekh kita, tidak dari yang lain. Ya, wiridan yang kita lakukan zikir itu enggak ada yang lain kecuali dari guru. Kalimatnya dari guru, takarannya dari guru, jumlahnya dari guru, tata caranya juga dari guru kita. Ya, satu komando. Bahkan ini adalah zikir ini bukan perintah guru aja, tapi langsung perintah Allah. Allah berfirman, "Faidza qadatumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka berzikir kepada Allah. Ya, jadi sholat, ya sholat juga zikir. Tapi nggak cukup sholat saja, tapi juga disertai dengan zikir yang diajarkan oleh guru kita. Aqawudaitu musyalah wadhkurullah. Nah, apa zikirnya? Zikirnya di sini diperintahkan qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Ya, zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Nah, ini zikir yang model apa? Ya, di samping yang disampaikan dalam kepada oleh Allah ini adalah zikir yang dalam keadaan berdiri, duduk apa? Zikir khafi. Ya, seperti di dalam ayat yang lain, alladzi yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Zikir tetap selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Ya. Ini posisi jasad kita. Kita lagi berdiri zikir, duduk zikir, berbaring juga zikir. Bisa juga kita dalam usaha kita lagi berdiri, lagi jaya, lagi makmur, lagi moncer, jaya usahanya, zikir. Usahanya lagi duduk, ya. Usahanya lagi duduk, usahanya lagi biasa aja, maju enggak, mundur enggak, zikir. Wala junubihim dan usahanya lagi tidur, lagi kurang, lagi ya mengalami penurunan juga tetap di zikir. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah. Zikir selalu ingat kepada Allah, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah setelah sholat. Zikir. Ya. Apa zikir secara zaharnya? Walikan sekali zikri. Walikamatul ladzi lakonaha liuridihi kalladzi lakonaha Rasulullah wa hiya kalimatul la ilaha illallah. Zikirnya apa yang di lisan kita? Ya. Yang di dalam hati jelas itu zikir khafi. Zikir yang di lisan itu apa? Yaitu kalimat yang ditalkinkan oleh guru, oleh syekhnya kepada muridnya. Seperti dulu yang ditalkinkan, yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Lakinu mutakum la ilaha illallah. Ini yang dari guru kita amalan harian. Ya.
Setelah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, biasanya sholat sunnah, kita zikir la ilaha illallah. Enggak ada yang lain. Jumlahnya berapa? Minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau darurat, lagi banyak tugas, lagi dalam perjalanan, boleh 3, tapi nanti dikodok, dirafel, supaya istiqomah mengamalkan la ilaha illallah. Inilah yang dari guru. Inilah yang diperintahkan oleh guru kita. Ya. Jadi amalan-amalan yang lain sebelum kita ketemu dengan guru, ya mohon maaf, sisihkan kita. Dulu sebelum kita ditatalkan dzikir la ilaha illallah, ya ada yang umum, subhanallah, subhanallah 33, Allahu Akbar 33, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Itu dulu. Ya. Berarti zikir itu hilang? Enggak. Zikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar itu enggak hilang, tapi dipindah jam tayangnya. Menjadi di malam hari bersama dengan sholat tasbih. Dalam sholat tasbih itu ada subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, wallahu akbar. Sementara kita setelah sholat hanya la ilaha illallah. Tidak yang lain. Nah, ini amalan harian kita. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah dulu, yang sekarang ditanam oleh guru kita sebagai silsilah yang ke-38. Nah, maka guru kita juga menjelaskan, mengutip ayat Al-Quran dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, sesungguhnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat yang sangat istimewa. Nah, oleh karena itu, wastaghfir li dzanbika. Minta ampunlah kamu kepada dari dosa-dosamu. Jadi minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi maka ya. Kayaknya minimal harus bayar 2 bulan datang. Istighfar, ya. Sayyidnya istighfar, rajanya istighfar adalah la ilaha illallah. Ya. Dengan astagfirullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang punya salah, astagfirullah ya Allah, saya minta ampun, saya minta ampun. Boleh silakan, tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tapi kita istighfar, minta ampun kepada Allah, bisa diampuni, juga bisa enggak. Tapi yang pasti kata Allah, wastaghfir li dzanbika. Ya, minta ampun kepada Allah dari dosamu adalah dengan la ilaha illallah, talqin. Ya. Talqin kalimat la ilaha illallah, pasti dosa kamu diampuni. Tani bihadil kalimah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengutus aku, kata Rasulullah, mengutus aku dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Wa wa'adani biha al-jannah, dan engkau janjikan dengan kalimat la ilaha illallah surga. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau adalah tidak akan ingkar janji. Absyiru bi annallaha qad ghafara, berbahagialah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu dengan la ilaha, dengan talqin zikir. Ya. Setelah ditalqin zikir, dosa kita habis. Jadi proses talqin zikir itu proses penghapusan dosa. Sebanyak apapun dosa kita. Ya. Kalau sudah ditalqin la ilaha illallah, sudah bersih, sudah tidak ada lagi tersisa dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini wastaghfir lidzanbika. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir lidzanbika. Dan ada ayatnya terusnya. Ya. Bukan saja dosa kita yang dengan hapus dengan la ilaha illallah, tapi walil mu'minina wal mu'minat, juga dosanya orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Hapus dosa orang mukmin dan orang mukmin laki-laki maupun dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Ya.
Jadi ternyata kalimat ini sudah sangat sakti. Bisa menghapus dosa kita dan juga menghapus dosa orang-orang mukmin. Kalau dengan menghapus dosa kita dengan cara talqin. Kalau kita cara menghapus dosa orang-orang mukmin, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, dengan apa? Badal talqin. Ya. Dibadalin talqin. Makanya kata Rasulullah, lakinil mauta fa innahu yuhdinu dzunub. Badalin talqin kepada orang yang sudah meninggal. Nah, badalin talqin kepada orang yang sudah meninggal. Fa innahu yuhdinu dzunub. Karena itu bisa menyebabkan dosanya diampuni. Dibadalin talqin, dosanya diampuni oleh Allah. Kita badal talqin buat orang tua kita, keluarga kita, saudara kita. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuhdinu dzunub. Ya. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, hadza lil mauta wa kaifa lil ahya?" Ya Rasulullah, kalau orang sudah meninggal saja dibadalin talqin, dosanya bisa diampuni. Bagaimana kalau yang talqin orangnya masih hidup? Apa jawaban Rasulullah? Huwa ahdamu, ahdamu, ahdamu. Kalau yang ditalqin itu masih hidup, kata Rasulullah, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus. Sampai Rasulullah 3 kali. Artinya benar-benar proses talqin dzikir itu dosa kita hancur. Badal talqin itu adalah menjadi wasilah, menjadi sebab dosa yang kita badali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilah fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dzanbika walil mu'mina wal mu'minat. Ya. Ini kalau ikhwan ngerti, tapi belum ikhwan nggak ngerti. Ya. Maka yang terjadi di luar yang belum ikhwan, yang belum ketemu dengan guru musik, ya, untuk supaya memintakan ampun dosa keluarganya muslimin dan muslimat adalah dengan cara tahlilan. Ya. Tahlil, ada yang meninggal ditahlilin. Ya. Kenapa ngomongnya tahlil bukan ditasbihin atau ditahmidin kan? Tasbih baca subhanallah, tahmid baca alhamdulillah. Tapi biasanya yuk kita tahlilan, tahlilan. Ya. Ya, tahlil itu adalah haylala yuhailu tahlilan, membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, nggak salah, monggo silakan. Ya, yang meninggal ditahlilin silakan. Ya berharap mudah-mudahan dosanya diampuni. Berharap timbangan amalnya berat. Ya mereka tahu bahwa kalimat yang paling berat adalah kalimat la ilaha illallah untuk nambahin timbangan amal baiknya. Ya, kita nggak menyalahkan, tapi kita orang udah ikhwan ketemu dengan guru mursyid untuk menghapus dosa kita talqin, untuk menghapus dosa keluarga kita badal talqin. Itulah wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita mendapatkan kalimat ini. Ya. Sehingga guru kita mengatakan walau alimal kafiru bi sirri la ilaha illallah maka billahi. Ya. Seandainya orang kafir tahu tentang rahasianya la ilaha illallah, maka dia akan beriman kepada Allah. Maka billah, dia tidak akan ingkar kepada Allah. Kalau tahu, ya. Ya kalau nggak tahu ya. Walakin law Allah la ja'ala nasa ummatan wahidah. Ya kalau Allah mau, Allah bisa mampu menjadikan manusia satu umat. Ikhwan semua sealam dunia bisa. Walakin yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Jadi kalau seluruh umat di dunia ini iman, semua jadi ikhwan semua, Allah bisa. Ya, cuman Allah sengaja hanya memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, hanya menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Ya, maka ini ujungnya luar biasa. Faman sabaqat alaihi sa'adah atau la ilaha illallah. Maka kata guru kita, siapa orang yang memang dicatat oleh Allah, orang yang bahagia, orang yang selamat dunia akhirat, ya. Dan kita manusia sebelum lahir kan sudah ada catatannya.
Ya. Selagi 4 bulan dalam kandungan sudah dicatat masalah rezeki, umur, dan lain sebagainya. Nah, kata guru kita, kalau orang itu memang dicatat orang yang bahagia, bakal bahagia dunia akhirat, apa kata kita? Atau la ilah, maka dia akan diberi dengan la ilaha illallah, dipertemukan dengan guru mursyid. Ya. Dilalanya dipertemukan dengan guru mursyid. Dan dia mau ditalkin, ikut gabung zikir. Kalau orang ditakdirkan menjadi orang yang bahagia. Tapi sebaliknya, waman safaqat lahu saqwah ansa la ilaha illallah. Tapi kalau memang orang ditakdirkan celaka, ya, ya, tidak bahagia dunia akhirat, maka kata guru kita, ansa la, dia akan dilalaikan dari la ilaha illallah. Meskipun dia orang pinter, meskipun dia kiai besar, ya. Kalau memang Allah menakdirkan dia celaka, dia akan lupa dengan la ilaha illallah. Inilah maka ucapan guru kita luar biasa. Meskipun sudah jadi kiai besar, ya, bahasa guru, menjadi kiai besar, pesantrennya 1000 lantai, santrinya ribuan, tapi belum ditalkin, belum punya apa-apa. Semuanya masih samar-samar. Semuanya tidak ada jaminan keselamatan. Ya, inilah kita semua. Yakin kita semua adalah orang yang dicatat sebagai amal bahagia, orang yang bahagia dunia akhirat. Kenapa? Kita sudah dikasih oleh Allah la ilaha illallah melalui guru mursyid Gesa Pangersa Abah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.